Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahfarizi Rasta Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu penelitian empiris. Penelitian empiris sendiri adalah metode ilmiah yang menggunakan bukti-bukti nyata untuk memahami dunia dan menjawab pertanyaan penelitian. Dan bukti-bukti ini dikumpulkan melalui pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan data. Selanjutnya, penelitian empiris ini berbeda dengan penelitian non-empiris, yang mana berfokus pada teori, analisis, logis, dan interpretasi teks. Nah, tujuan utama daripada penelitian empiris adalah salah satunya untuk pertama, menguji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji tentang dunia. Selanjutnya, menjelaskan fenomena. Nah, fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang ingin dipahami. Yang ketiga, membuat prediksi. Prediksi adalah perkiraan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir, mengembangkan teori. Teori adalah penjelasan umum tentang bagaimana dunia bekerja. Halo, saya Dita Aulia akan menjelaskan mengenai Karakteristik penelitian empiris. 1. Berbasis data. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus akurat, reliable, dan valid. 2. Objektif. Peneliti harus bebas dari bias dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang objektif. 3. Sistematis. Penelitian harus dilakukan dengan cara terencana dan terstruktur. Keempat, replikatif. Hasil penelitian harus didapat diulangin oleh peneliti lain. Kelima, etis. Penelitian harus dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jenis-jenis penelitian empiris. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Contohnya survei, eksperimen, dan studi statistik. Yang kedua, penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti teks, gambar, dan video. Contohnya observasi, partisipan, wawancara, analisis dokumen. Yang ketiga, penelitian campuran yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Nurfaliha. Kita akan masuk ke dalam langkah-langkah dalam penelitian empiris. Yang pertama ialah menentukan pertanyaan penelitian seperti apa yang ingin Anda ketahui. Kemudian yang kedua, melakukan tinjauan literatur seperti apa yang sudah diketahui orang lain tentang topik ini. Ketiga, mengembangkan desain penelitian. Di isinya bagaimana Anda akan mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian keempat, mengumpulkan data, di mana mengumpulkan data sesuai dengan desain penelitian. Kelima, menganalisis data. Dalam menganalisis dan data menggunakan metode statistik atau metode lainnya. Keenam, menafsirkan hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Ketujuh, mempublikasikan hasil. Perkenalkan, nama saya Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian empiris dan contoh dari penelitian empiris. Ada beberapa manfaat penelitian empiris. Yang pertama, memperdalam pengetahuan. Penelitian empiris membantu kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Penelitian empiris membantu kita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, membuat keputusan. Hasil penelitian dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mengembangkan teori. Penelitian empiris membantu kita untuk mengembangkan teori baru atau memperkuat teori yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman. Penelitian empiris dapat membantu kita untuk memahami budaya, masyarakat, dan individu dengan lebih baik. Selanjutnya, ada beberapa contoh penelitian empiris. Yang pertama, efektivitas obat baru untuk mengobati kanker. Penelitian ini akan menggunakan uji coba terkontrol acak untuk membandingkan obat baru dengan obat standar. Yang kedua, dampak program pendidikan baru terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini akan menggunakan survei dan tes standar untuk mengukur prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah program. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim. Penelitian ini akan menggunakan wawancara dan survei untuk memahami bagaimana orang-orang memandang perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Famelinda Carrera. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan. Jadi, terdapat beberapa alasan mengapa penelitian empiris merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan. Jadi, metode ini digunakan untuk mengotentikasi penelitian tradisional melalui berbagai eksperimen dan observasi.
Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini membuat penelitian yang dilakukan lebih kompeten dan otentik. Selanjutnya, hal ini memungkinkan penelitian memahami perubahan dinamis yang dapat terjadi dan mengubah strateginya sesuai dengan itu. Terus, tingkat kendali dalam penelitian semacam itu tinggi sehingga penelitian ini dapat mengendalikan banyak variabel. Dan juga ini memainkan peran penting dalam meningkatkan validitas internal. Hai guys, perkenalkan nama saya Yulika Putri Santoso. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan penelitian empiris. Meskipun penelitian empiris menjadikan penelitian lebih kompeten dan autentik, penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, penelitian semacam ini membutuhkan kesabaran karena bisa sangat memakan waktu. Peneliti harus mengumpulkan data dari berbagai sumber dan parameter yang terlibat cukup banyak, sehingga penelitian akan memakan waktu. Yang kedua, seringkali seorang peneliti perlu melakukan penelitian di lokasi atau di lingkungan yang berbeda. Hal ini dapat memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga, ada beberapa aturan di mana eksperimen dapat dilakukan dan oleh karena itu diperlukan izin. Seringkali sangat sulit mendapatkan izin tertentu untuk melakukan berbagai metode penelitian ini. Yang keempat, pengumpulan data terkadang bisa menjadi masalah karena harus dikumpulkan dari berbagai sumber melalui metode yang berbeda. Jadi itulah kekurangan penelitian empiris. Jadi kesimpulannya, penelitian empiris adalah metode ilmiah yang penting untuk memahami dunia dan menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan bukti-bukti nyata, peneliti dapat menguji hipotesis, menjelaskan fenomena, membuat prediksi, dan mengembangkan teori. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai metode penelitian empiris dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih dan sampai jumpa.